merdu. Yeay, hari Natal telah tiba. Hari penuh cita. Sukacita yang senyum ceria. Sukacita yang membuat kita semangat. Sukacita bukan karena ada mainan baru. Sukacita bukan ada pemain yang lucu. Kenapa ya kita sukacita? Karena Tuhan Yesus lahir di hatiku dan di hatimu. Yuk kita bersukacita. Nyanyikan lagu-lagu merdu bagi Tuhan. Dan ceritakan kabar suka bagi semua orang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jemaat sekalian, pada malam hari ini kita berkumpul merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, Natal identik dengan sukacita yang besar. Karena kelahiran Sang Juru Selamat yang sudah lama dinanti-nantikan. Mari semua umat tebusan Tuhan pada hari ini, kita datang berkumpul kembali merayakan sukacita itu. Mari datang menyembah dan memuji Tuhan, Raja segala Raja. Hai
Jemaat sekalian, siapakah yang menerima sukacita Natal? Apakah mereka yang hidup baik-baik saja? Ataukah mereka yang hidup tanpa kesulitan? Tentu saja tidak. Sukacita Natal adalah bagi mereka yang menerima bayi Natal dalam hatinya. Mari katakan, hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari bersama-sama katakan, hai dunia, elukanlah. Ya, hai dunia, elukanlah rajamu menebus. Harunilah gunung Rama, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-sorak, soraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam ini kami seluruh umat-Mu, keluarga besar Gepembri Kelapa Gading, berhimpun di hadapan-Mu ya Bapa. Melalui ibadah ini di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi kami semua. Malam ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji Engkau sebab Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tangan-Mu yang penuh kasih selalu menuntun dan memimpin kami. Malam ini sebelum kami melanjutkan ibadah, di hadapan-Mu kami menyadari sebagai orang-orang berdosa, kami tidak lepas dari salah dan kekurangan kami. Karena itu kami memohon ampunilah kami dalam segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah melalui pengampunan-Mu dan penyucian oleh darah-Mu, maka kami boleh beroleh sukacita dan damai sejahtera melingkupi hati kami dan seluruh umat-Mu yang sedang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh penata layan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sungguh-sungguh di dalam pengurapan oleh Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Zaman sekarang berjagalah.
Setiap kali lihat berita di detik.com, rasanya hati kok sedih ya. Begitu banyak bencana, banjir, gunung erupsi, bahkan COVID ini juga belum berlalu. PPKM diperketat lagi. Iya, Jadi kita juga takut mau kemana-mana ya. betul sih. Malah aku dengar tuh ada varian baru lagi katanya. Ah, yang benar Tante Valina, Iya, varian baru. iya lebih ganas lagi, penularannya juga lebih cepat. Hmm. Aku dengar di TV tuh namanya apa ya? Popcorn. Ah, masa popcorn, Val? Bukan, emang jagung, popcorn. Virus yang baru itu namanya Omikron. Omikron. Iya, Omikron. Ih, kirain Mirip popcorn. namanya. Halo. Hai, Nan. Hai, Nan. Lagi ngapain ibu-ibu, Ana, Valina, Yeni, semua baik-baik. Iya nih Nan, lagi liatin berita di internet. Ya. PPKM levelnya diperketat lagi. Waduh. Terus? Takut terjadi gelombang ketiga, Nan. Oh, Waduh. Gimana jadi? Ya kita nggak bisa kemana-mana lah. Ya. Tante biasa kemana? Gini Mau ya. Natal. Nggak kemana-mana. Ini kan nggak boleh keluar kan. Betul, betul. Udah bosen juga di rumah ya. iya. Biasanya bulan-bulan gini, aku udah keluar negeri. Udah keliling. Keren. Iya. Ya. Ya. Nah, Betul, betul. ini sekarang mau ke salon, mau krembat, nggak bisa, takut. Ini loh uban ini, udah banyak uban nih. Waduh. Iya. Nan, kita itu sudah ada umur. Iya. Udahlah, kita nggak usah keluar negeri, ya. Mana boleh keluar negeri, apalagi ke mall, ya kan? Nggak boleh ya. Iya. Nah. Benar. Biarinlah rambut kita mau panjang kek, mau ubanan kek, udahlah, Ya. biarin aja ya. Iya, rontok kita tahan-tahan dulu aja lah kita di rumah. Iya, benar. Tapi rasanya sulit Tante untuk menikmati hidup di masa pandemi ini. Ya. Usaha keluargaku turun Oh. dan perekonomian kami sangat terpengaruh. Aduh. Repot ya. Susah juga ya. Iya. Tuh. Bener loh Yen. Aku merasakan loh. Mungkin Anes, Valina juga ngerasain. Ya benar Iya sih. benar Mam. sih Nan. Ya. Kayaknya bukan kita aja. Ya. Pasti banyak orang yang juga merasakan. Bener. Bayangkan aja, toko-toko banyak yang ditutup karena PPKM. Iya. Orang mau naik ojek online aja takut. Gimana? Apalagi pedagang-pedagang. Ya mereka mengeluh lah. Iyalah. Omset mereka terus menurun. Ya, hidup-hidup ini benar-benar makin sulit ya. Iya, bener. Ya benar sih. Kadang-kadang aku juga berpikir ya, kapan Tuhan akan memberikan COVID ini cepat berlalu. Usaha suamiku dan anak-anakku terbengkalai semuanya. Aku jadi pusing deh, pusing. Betul. Ya mungkin buat saat ini kita makan, minum, Ya. udah cukup. Nih, barusan teman WA, dia cerita usaha keluarganya turun, bangkrut. Dan mereka sedang bingung Iya. bagaimana untuk bertahan hidup Iya, selanjutnya. iya. Kita lupain barang-barang mahal, Iya sih. tas-tas branded yang dulu kita suka beli. Kalau sekarang untuk bisa ngatur keuangan cukup 1 bulan aja, udah puji Tuhan. Iya, betul, bener. Yan. Bener. Bener loh ibu-ibu ya. Ya. Sekarang ini restoran-restoran aja banyak yang tutup. Oh, memang Ya, sih. di Ya, PHK. karyawan. Perusahaan-perusahaan banyak juga yang di PHK. Ya kan? Nah, baiknya gimana? Jadi keadaan gini. Belum lagi yang meninggal-meninggal banyak. Bapaknya, mamanya, anaknya.
Gimana ya? Kapan berlalu ini? Ya, apakah Tuhan sudah tidak mendengar doa kita ya? Sudah hampir 2 tahun kita terus berdoa untuk COVID ini. Tetapi ya juga belum berlalu. Iya. Apakah kita bisa merayakan Natal kalau situasi terus seperti ini? Iya, benar. Apakah kita masih bisa berkumpul dengan anak cucu menantu? Apakah masih bisa ada sukacita di saat Natal seperti waktu-waktu yang dulu? Ya Tuhan, kapan ya kita punya kesempatan berkumpul bersama saudara-saudara seiman untuk memuji dan memuliakan nama Dia? Ya, masih ada harapankah kita untuk lebih baik lagi akan datang ini? Ya Tuhan, di manakah pertolongan-Mu bagi setiap kami yang bersandar berharap kepadamu? Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tidak dapat dipungkiri, kehidupan seringkali membawa manusia ke dalam situasi di mana mereka tidak bisa bersukacita. Namun jemaat sekalian, siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang menjadi dasar dalam hidup? Siapa yang menjadi sandaran dalam hidup? Itulah yang membedakan respon kita sebagai orang percaya. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi dasar yang teguh untuk kita menjalani hari-hari kita dalam situasi apapun. Katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Sebab itu kami katakan Tuhan,
jemaat, pada kesempatan kali ini, pada momen malam Natal ini, kita mengambil waktu pribadi dalam doa kita. Kita berdoa biarlah Tuhan menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Menjadi kekuatan pada kaki kita untuk tetap melangkah. Walaupun jalannya itu sangat sulit. Tapi saat ada Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita berjalan dalam damai yang Dia berikan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GPMRI Kelapa Gading. Dari tempat ini saya menyampaikan selamat hari Natal. Semoga sukacita Natal selalu tinggal di dalam hati kita, sehingga tantangan apapun yang kita hadapi tidak bisa meluluhkan iman kita, karena sukacita Natal itu selalu beserta dengan kita. Saudara, mari kita membuka Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Namun sebelumnya saya ingin mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman-Mu dan hati kami bergelora ketika kami mendengar firman Tuhan yang berkata-kata kepada kami. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Pimpin dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga berita Natal menjadi sukacita besar di dalam hati kami. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengendarai di tengah kabut yang tebal yang menutupi jalan? Pandangan di depan kabur, suram, dan tidak jelas. Bahkan jalur pembatas pun sukar saudara lihat. Saudara, bila saudara pernah punya pengalaman seperti itu, masih ingatkah saudara bagaimana perasaan saudara saat itu? Saya duga pasti sama dengan perasaan saya, yaitu was-was, cemas, dan tidak nyaman. Otomatis kita akan memperlambat kecepatan kendaraan kita dan mengendarai dengan ekstra hati-hati. Saudara, bila kabut tebal itu tidak mereda, bahkan semakin tebal, lama-kelamaan kita akan stres, bukan? Dalam keadaan demikian, saudara, mustahil kalau kita bisa menikmati sukacita perjalanan. Saudara, sukacita itu akan berganti dengan kecemasan dan keluhan. Saudara, merayakan Natal di tengah situasi saat ini dapat diibaratkan seperti mengendarai di tengah-tengah kabut tebal. Di tengah kehidupan yang semakin susah, bagaimana mungkin sih kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita? Masih bisakah orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan itu bersukacita? Masih bisakah orang yang kehilangan orang yang dikasihi bersukacita? Masih bisakah orang yang hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan konflik bersukacita? Jangankan bersukacita, saudara, mengikuti ibadah online saja rasanya malas, bukan? Dalam jangka panjang, saudara, pandemi yang kita alami ini membuat kerohanian banyak anak Tuhan, saudara, tidak bertumbuh. Tidak lagi bergairah membaca firman Tuhan, berdoa, dan melayani. Lalu masih bisakah kita merasakan sukacita Natal? Saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita kembali menyaksikan kisah Natal yang pertama. Saudara, malam itu di padang belantara sekitar pinggiran kota Bethlehem, para gembala yang sederhana sedang menjaga kawanan ternak mereka. Saudara, para gembala adalah sekelompok orang yang terpinggirkan. Mereka orang-orang yang bukan terhormat, saudara. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin. Bukan itu saja, saudara. Oleh para rabi, mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak religius. Mereka disejajarkan dengan PSK dan kaum pendosa lainnya. Terlebih lagi, saudara, masyarakat Yahudi umumnya menganggap gembala itu sebagai pembohong, pencuri, orang yang tidak beres hidupnya. Karenanya, saudara, kesaksian para gembala di pengadilan tidak diterima, saudara. Seperti jalan yang dirundung oleh kabut tebal, demikianlah masa depan para gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat para gembala menjaga kawanan domba mereka di malam itu, tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka seorang malaikat Tuhan dengan sinar terangnya yang menyilaukan, seolah-olah sebuah bintang besar yang jatuh dan meledak menimpa mereka. Para gembala terkejut dan sangat takut, saudara. Para gembala mundur. Dalam ketakutannya mereka menutupi mata mereka. Mereka berpikir bahwa kematian akan tiba kepada mereka. Tetapi terdengarlah suara malaikat Tuhan yang berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara, ternyata bukan berita kematian yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu, tetapi berita kesukaan besar, yang dalam bahasa Yunaninya, saudara, kara, itu berarti berita yang mendatangkan kegembiraan, sumber kebahagiaan. Dan berita yang mendatangkan kegembiraan itu, yang mendatangkan sumber kebahagiaan itu, saudara, tidak ditujukan hanya untuk para gembala itu, atau hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi seluruh bangsa, seluruh umat manusia, saudara. Saudara, berita apakah yang membuat seluruh umat manusia, semua bangsa bersukacita? Berita apa, saudara? Saudara, malaikat Tuhan berkata lagi, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Saudara, ternyata berita kesukaan itu adalah berita kelahiran Sang Juru Selamat. Dengan sebutan atau gelarnya adalah Kristus Tuhan. Saudara, ini adalah berita kelahiran Sang Mesias yang telah dijanjikan Allah ribuan tahun yang lampau, saudara. Saudara, sampai di sini saya ingin bertanya dulu pada saudara.
Menurut saudara, apakah berita yang disampaikan oleh para malaikat itu bagi gembala adalah berita yang mendatangkan kesukaan besar? Apakah berita itu menjawab kebutuhan para gembala saat itu yang hidup dalam keadaan pas-pasan? Sejatinya, apa sih kebutuhan real para gembala saat itu, saudara? Jawabnya adalah perbaikan ekonomi. Jadi jelas berita yang dibawakan oleh malaikat Tuhan itu sama sekali tidak nyambung dengan kebutuhan para gembala. Ini ibarat seorang ibu yang sedang terburu-buru mencari informasi di YouTube, saudara, tentang bagaimana caranya memasak babi kecap, tapi yang muncul adalah pertandingan tinju. Atau seorang bapak yang sedang googling mencari tahu tentang investasi saham yang paling menguntungkan, tapi yang keluar adalah cara berenang dengan gaya bebas. Nggak nyambung, bukan? Tetapi di malam Natal yang pertama, saudara, malaikat Tuhan tidak membawa berita soal pemulihan ekonomi atau pemulihan politik atau, saudara, kesembuhan dari sakit penyakit. Beritanya cuma satu, saudara. Satu beritanya. Apa beritanya, saudara? Yaitu kesukaan besar bagi seluruh bangsa yang berfokus pada kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah berita kelahiran Sang Juru Selamat itu akan mengecewakan para gembala? Saudara, sebelum para gembala menyadari sepenuhnya akan apa arti kesukaan besar itu, tiba-tiba datanglah sejumlah besar bala tentara surga memenuhi langit di padang belantara itu sambil memuji-muji Allah. Saudara, kemunculan bala tentara surga ini membuat kegelapan langit di padang gurun itu menjadi terang benderang. Tidak pernah dalam Alkitab dikatakan bahwa malaikat menampakkan diri sekaligus dalam jumlah yang begitu banyaknya. Ini ingin menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada malam hari itu, sehingga sebuah pameran kemegahan ilahi tampak di padang gurun itu. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, bayangkan padang gurun yang biasanya selalu gelap, sunyi, dan dingin kini berubah menjadi arena konser kemegahan di mana paduan suara bala tentara surga menyanyikan lagu yang tak terkatakan indah dan merdunya. Saudara, apa sih yang dinyanyikan oleh para malaikat itu? Ayat ke-14, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, apakah saudara bisa mengerti arti lirik daripada lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat surgawi itu? Mungkin sebagian besar dari kita masih belum yakin apa maksudnya. Saudara, izinkan saya menjelaskannya. Saudara, para malaikat sedang memuji-muji Allah, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Mereka sangat kagum dengan Yesus. Karena itu mereka menempatkan Ia dalam kemuliaan yang tertinggi. Bila kemuliaan itu berjenjang-jenjang seperti anak tangga, saudara, maka kemuliaan Allah itu tidak berada di tengah-tengahnya, atau 3/4-nya, atau satu jenjang sebelum yang tertinggi. Tapi kemuliaan Allah adalah pada tempat yang tertinggi, saudara. Tidak ada tempat yang lebih tinggi daripada tempat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, mengapa malaikat Tuhan itu menaikkan pujian yang menempatkan kemuliaan Allah di tempat yang tertinggi? Karena para malaikat mengenal bahwa bayi yang baru dilahirkan di kandang hewan itu adalah Kristus, saudara. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ia adalah Allah, pencipta alam semesta, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha suci, Allah maha segalanya, saudara-saudara. Kemuliaan dan keagungannya yang tak tertandingi, saudara, tak terlukiskan. Sehingga setiap saat para malaikat di surga tak pernah berhenti memuji-muji kemuliaannya. Saudara, para malaikat juga tahu bahwa kejatuhan manusia dalam dosa merupakan pemberontakan yang luar biasa kepada Allah. Di balik pelanggaran memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu, saudara, tercermin sikap hati yang tidak menghormati Allah, menganggap sepi perintahnya, mengabaikan kekudusan dan keadilannya, melupakan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Bahkan mereka berambisi untuk hidup bebas, lepas dari pengaturan Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya manusia itu harus dibinasakan. Tidak ada tempat lagi bagi manusia selain berakhir di dalam kekekalan yang penuh dengan dapur api, saudara, yang bernyala-nyala itu. Dilemparkan di sana dan terpisah daripada Tuhan. Di sanalah kata Tuhan Yesus akan terdengar ratap tangis dan kertak gigi. Lalu yang membuat kagum para malaikat Tuhan, saudara, adalah tindakan Kristus anak Allah itu di malam Natal yang pertama. Demi menyelamatkan manusia yang memberontak kepadanya, yang durhaka kepadanya, ia tidak ragu meninggalkan surga yang mulia, segala kehormatannya, kuasanya dan kemuliaannya, dan turun menjadi manusia, lahir di kandang binatang, menjadi bayi kecil yang lemah, yang tidak berdaya, dan terbaring di palungan. Saudara-saudara, ia sungguh-sungguh menjadi bayi yang sama dengan bayi-bayi lainnya. Bisa menangis, lapar, menyusui, pupi, lemah, terserang penyakit, dan hidupnya bergantung dari perawatan ibu bapaknya. Saudara, ia tidak berpura-pura mengambil bentuk seperti bayi, padahal pikirannya adalah pikiran orang dewasa, pikiran Allah. Lalu ketika orang-orang datang menengok dia, ia berkata dalam hatinya, "Kamu semua mengira aku lucu, lemah, dan perlu pertolongan kalian ya. Sebenarnya saya adalah Tuhan pencipta kalian. Aku cuma pura-pura menjadi bayi." Oh saudara, tidak demikian. Yesus tidak berpura-pura seperti bayi, tetapi ia memang menjadi bayi benaran, yang juga saudara, bayi seperti bayi lainnya, yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Dia perlu diajar makan, dia perlu diajar duduk, berjalan, berbicara, mengenal benda-benda di sekelilingnya. Bisa sakit, bisa lapar, bisa haus, bisa digigit nyamuk, saudara. Saudara, bagaimana mungkin Kristus mau merendahkan dirinya? Dengan sengaja membatasi kuasa dan kekuatannya, serta kemampuan-kemampuan ilahinya dengan menjadi bayi kecil yang lemah itu, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat tidak mungkin, bukan? Sangat tidak mungkin Allah bisa menjadi bayi seperti itu. Tapi yang tidak mungkin itu telah dilakukan Kristus demi keselamatan manusia yang berdosa kepadanya. Saudara, inilah yang membuat para malaikat itu memuji-muji keagungan dan kemuliaan Yesus. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan lebih dalam tentang inkarnasi Kristus ini, bagaimana ia yang adalah Allah mengambil wujud manusia, pikiran saya pertama-tama terbayang pada pesawat ulang-alik, saudara, atau Space Shuttle, pesawat luar angkasa milik negara Amerika yang terkenal itu, saudara. Dalam pikiran saya, Kristus sebelum berinkarnasi bisa diumpamakan sebagai sebuah pesawat ulang-alik yang luar biasa besarnya, saudara. Bobotnya ribuan ton, dengan sistem digital yang kompleks, kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa. Tetapi Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia, saya bisa umpamakan sebagai sebuah pesawat kertas yang sederhana, terbatas, yang beratnya cuma kurang lebih 4 gram. Untuk bisa melayang di udara, membutuhkan tangan pertolongan orang lain untuk menerbangkannya. Saudara, di malam Natal yang pertama itu, pesawat ulang-alik itu menjadi pesawat kertas. Tidak nampak kehebatannya, keluar biasaannya, dan kemampuannya. Yang dilihat orang hanyalah pesawat kertas yang teramat sederhana dan bisa diabaikan. Namun sesungguhnya di dalam pesawat kertas yang sederhana itu, tinggallah pesawat ulang-alik dengan seluruh potensinya. Tapi karena berinkarnasi menjadi pesawat kertas, pesawat ulang-alik itu rela mengikuti kodrat keberadaan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pesawat kertas. Saudara, seperti itulah Sang Juru Selamat kita, Allah yang menjadi manusia di malam Natal yang pertama. Kolose 2 ayat 9 mengatakan, sebab dalam dialah, dalam Yesus yang menjadi manusia itulah, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Artinya Allah yang sepenuhnya, seutuhnya, sekarang berdiam dalam tubuh bayi kecil yang bernama Yesus.
Saudara, inilah yang dipahami oleh para malaikat itu. Sehingga mereka heran dan sekaligus kagum akan apa yang dilakukan oleh Kristus di malam Natal yang pertama. Itu sesuatu yang amazing, incredible, impossible, unbelievable, so fantastic. Sehingga dari mulut mereka menaikkan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wow. Seandainya kita memahami Natal seperti para malaikat memahaminya. Seandainya kita mengenal siapakah Kristus sebelum ia berinkarnasi. Seandainya kita pernah menjadi penghuni surga dan melihat bagaimanakah ia diagungkan dan dimuliakan di sana. Maka saudara, kita akan memperingati hari kelahirannya dengan hati yang bergetar. Seperti para malaikat memuji Tuhan seraya berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maka berita tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia akan menjadi berita kesukacitaan yang besar di dalam diri saudara dan saya yang tidak akan terganti oleh apapun. Sayangnya saudara, kita tidak mempunyai pemahaman yang sama dengan para malaikat itu memahami peristiwa Natal yang pertama. Saat kita merayakan Natal, fokus pandangan kita, saudara, tidak tertuju pada keagungan pribadi Kristus. Tapi kebanyakan kita lebih fokus pada masalah kehidupan yang semakin sukar, penghasilan yang semakin menurun, pekerjaan yang semakin sepi, biaya hidup yang meningkat, atau kesehatan kita yang terancam, dan lain-lain, saudara. Saudara, itulah yang menyebabkan sebagian dari kita menjadi apatis untuk mengikuti ibadah Natal. Sehingga tidak mengalami sukacita Natal itu sama sekali, saudara. Sebagian dari kita malah berharap melalui Natal ini ada keajaiban Tuhan yang akan terjadi dalam diri kita. Allah melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Lagi-lagi fokusnya adalah bukan pada keagungan pribadi Kristus, tapi pada materi yang kita harapkan. Saudara, bukankah ini sama saja dengan satu kebaktian Natal di dalam sebuah keluarga yang setelah selesai kebaktian sang mama bertanya pada putrinya yang berumur 9 tahun, "Kok kamu tadi cemberut saja, nak? Kelihatannya tidak menikmati kebaktian Natal ya. Padahal renungan Natal yang dibawakan oleh papamu itu bagus loh." Saudara, putri yang ditanya itu diam saja, tetapi wajahnya semakin cemberut. Kakak laki-lakinya tiba-tiba menjawab, "Dia mau hadiah HP, Bu." Kemudian sang mama menatap sang putri dan berkata, "Mama tahu, nak. Tapi kan kamu lihat sendiri, usaha papa dan mama lagi sepi, nak. Kalau mama punya uang, pasti mama belikan, apalagi sebagai hadiah Natal." Saudara, sang putri tak terhibur sedikit pun dengan jawaban sang mama. Bagi dia, Natal kali ini adalah Natal yang paling menyedihkan. Tidak ada pohon terang pengganti pohon terang yang lama yang telah rusak. Tidak ada baju baru, tidak ada hadiah, tidak ada kue-kue, tidak ada coklat, tidak ada HP yang baru, dan tidak ada acara pergi liburan. Sang putri kehilangan sukacitanya. Ya, saudara, itulah anak-anak. Saudara, memang kita bukan anak-anak lagi, bukan? Tapi bisa jadi di hadapan Tuhan dalam merayakan Natal, paradigma kita sama dengan paradigma si putri. Sukacita Natal kita terfokus pada hal-hal lahiriah, di luar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Bagi para pemuda, keindahan Natal bergantung dari keindahan romantisme dengan orang yang dicintai, atau kesuksesan yang diperoleh sebelum akhir tahun. Bagi kita yang lain, saudara, sukacita Natal sangat bergantung seberapa baik atmosfer materi yang mendukung hidup kita. Bila saat ini ekonomi kita, pekerjaan kita, bisnis kita sedang lesu, atau kita tidak memperoleh gaji ke-13, hal itu tidak mendukung kita bersuka cita di dalam Natal yang sedang kita ikuti. Saudara, kita harus keluar dari perangkap pemikiran seperti ini. Tuhan bukan tidak tahu keadaan kesulitan yang sedang kita hadapi, tapi Dia ingin kita kembali fokus pertama-tama pada apa yang telah Ia kerjakan di kayu salib bagimu dan bagiku, yaitu keselamatan kita dari hukuman dosa kita. Ia rela meninggalkan kemuliaan surgawinya dan menjadi manusia yang dipandang tanpa reputasi demi berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya.
Ia rela menerima semua hinaan, cacian, teriakan, pukulan, cabukan, kematian demi menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang telah kita perbuat. Saudara, dia tersalib agar kita bebas. Dia mati agar kita merdeka. Dia membayar lunas seluruh hutang dosa kita, saudara, supaya kelak kita tidak menerima hukuman dari Allah. Dan semua itu diwujudkan dengan langkah pertama, pesawat ulang-alik yang megah besar itu dan dahsyat itu menjadi pesawat kertas yang menjadi mainan anak-anak. Saudara, dia lahir menjadi bayi kecil di malam Natal pertama. Itu merupakan anugerah besar bagi saudara dan saya. Saudara, itulah berita kesukaan besar bagi kita. Belum cukupkah itu membuat kita bersyukur, bersukacita, dan memuji Tuhan? Masihkah hal-hal materi menutupi hati kita untuk melihat kasih Tuhan yang besar kepadamu dan kepadaku? Saudara, Tuhan ingin kita melihat hal yang terpenting yang telah Yesus kerjakan bagi kita, yaitu keselamatan kita dari hukuman dosa. Bila kita bisa mensyukuri itu, mudah bagi Dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, saudara. Tapi apa gunanya Dia selalu memenuhi, bahkan melimpahi hidupmu dengan materi, kalau saudara tidak pernah melihat yang terpenting itu, yang membuat engkau selamat dari hukuman Tuhan. Bagi saudara yang belum pernah bertobat, saudara, dan menerima Tuhan Yesus bagi juru selamat, terimalah Dia sekarang. Sehingga engkau bisa dibebaskan dari beban dosamu, dari hukuman dosa kelak yang harus kau tanggung di dalam kekekalan. Terimalah Dia. Katakan pada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan masuk dalam hidupku. Tuhan buat aku menjadi manusia ciptaan yang baru. Dan bagi saudara yang pernah menerima Dia sebagai juru selamat, bersyukurlah dan berterima kasihlah untuk penebusan yang Yesus lakukan. Maka bagi saudara-saudara yang demikian, saudara akan memperkenan hati Tuhan, dan damai sejahtera-Nya akan turun memenuhi saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasihi, engkau tidak akan pernah kehilangan sukacita Natal kalau engkau fokus pada berita kesukaan besar, yaitu Yesus telah turun menjadi juru selamatmu dan juru selamatku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berita Natal dan sukacita Natal yang telah kami terima dari firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali gagal fokus pada berita Natal. Kami seringkali mengaitkan pada keadaan ekonomi, kesuksesan kami, pemulihan yang kami harap Tuhan lakukan pada diri kami. Sehingga ketika itu tidak kami alami, sukacita Natal itu menjadi hilang. Tapi kami telah mengerti dari firman-Mu bahwa sukacita Natal tidak terletak pada materi-materi yang menjadi dukungan dalam hidup kami. Tapi justru pada berita bahwa Kristus Allah kami telah turun menjadi manusia untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah mendurhakai Allah, sehingga kami yang percaya boleh dibebaskan dari kutukan dosa dan hukumannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan yang Engkau lakukan. Terpujilah nama-Mu, sumber sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk teman-teman, kita jangan takut dan khawatir terus ya. Ya. Dalam situasi apapun kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Walaupun ya mungkin mustahil kita bisa bersyukur dan bersukacita dalam menghadapi keadaan seperti ini terus-menerus. Ya, benar sih. Dengan bersyukur dan bersukacita itu akan meringankan sedikit permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ya, benar juga. Tapi mungkin Tante, bukan hanya bersyukur dan bersukacita, tapi kita juga harus menyerahkan semua pergumulan kita dan permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Pergumulan sakit penyakit, COVID ini, perekonomian dan keuangan keluarga kita, karena Dia adalah penguasa hidup kita. Benar, Yen. Kita harus yakin COVID itu pasti cepat berlalu. Ya. Ya, sehingga kita bisa aktivitas lagi di gereja. Ya. Bisa
bersama saudara seiman memuji Tuhan, kebaktian, ya, doa malam, apa aja yang aktivitas di gereja bisa kita lakukan. Betul. Ya, bukan itu saja, kita juga harus yakin bahwa Tuhan akan memulihkan semua keadaan ekonomi bagi kita yang mengalami dampak daripada COVID ini. Firman Tuhan mengatakan kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Aku lupa ya, Yan. Ada di mana ya ayat itu, Yan? Di mana ya? Filipi 4 ayat 4. Filipi Bersukacitalah 4 ayat senantiasa 4. di dalam Tuhan. Iya, Sekali iya, lagi aku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 ya. Jadi kita itu nggak boleh mengeluh, ya. Banyaklah kita berdoa. Nah, dan lagi kita juga bisa berdoa untuk teman-teman kita biar kuat, ya. Ayo, kita sekarang berdoa terus, bersyukur senantiasa dan bersukacita senantiasa. Ya, kita juga harus ingat firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Benar. Teman-teman ya. Nih ada berita angka COVID semakin menurun. Jakarta benar, Tante Agnes, sudah benar. menurun ke level 1 loh. Iya nih. Yang benar, Nes. Iya nih. Oh iya benar. benar. Bersyukur. Nah, itu bukti Iya. kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam masa-masa sulit. Iya. Oleh karena itu kita nggak boleh bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Iya, benar. Tapi tetaplah kita bersyukur dan senantiasa bersukacita di dalam Dia, Amin. dalam Amin. melewati semua proses yang Tuhan izinkan terjadi sampai saat ini. Benar. Iya. Ayo teman-teman, kita selalu bersukacita. Yes. Tetap bersukacita. Ya, di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Yesus yang kelahirannya kita rayakan hari ini. Dia datang membawa damai dan sukacita di tengah situasi yang tidak menentu sekalipun. Singers katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Saat iman kita dalam Allah yang benar, maka kekhawatiran tidak akan mencuri sukacita kita. Tidak ada alasan untuk menyerah, jemaat sekalian. Usai kita sembah, ada bersama-sama dengan kita. Mari katakan, takkan ku izinkan ketakutan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Karena apa? Karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan katakan sukacita
Yesus tepat dalam senter kehidupan kita, dalam pusat kehidupan kita, maka kesulitan sebagaimanapun yang ada dalam kehidupan kita tidak akan mencuri sukacita kita. Amin, jemaat sekalian. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat kita. Setiap malam Natal, penyalaan lilin adalah suatu bagian yang tidak dapat dilewatkan. Cahaya lilin mengingatkan kita bahwa kegelapan dalam kehidupan manusia tidak dapat diterangi oleh apapun juga di dalam dunia ini selain oleh terang keselamatan dari Kristus. Bayi Yesus lahir, ia membawa terang dalam kehidupan kita. Kehangatan kasih-Nya menenteramkan hati kita. Terangnya membawa sukacita dan pengharapan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga.
adalah di Efrata ada terang besar, turunlah. Hai, lihatlah di Efrata terang besar, turunlah. Waktu tentara surgawi megah, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Engkau terus mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, hidup kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya di dalam masa pandemi ini Kau terus memberikan sukacita-Mu kepada jemaat-Mu di mana mereka mengalami kesusahan. Bahkan kami terus berdoa Tuhan, biarlah virus corona ini dapat berlalu dari negara kami maupun negara lain, sehingga kami boleh terus hidup dengan sukacita daripada Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami ukur betapa besar anugerah-Mu untuk hidup kami, Bapa. Engkau memberikan kami keselamatan, Engkau memberikan kami kehidupan yang baru, bahkan Engkau memberkati kami sepanjang tahun ini pun di dalam masa-masa pandemi. Ada berkat-berkat yang kadang tidak dapat kami perhatikan, tetapi sesungguhnya Tuhan yang memberikannya. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan, pemeliharaan-Mu di dalam tahun 2021 ini. Dan ya Tuhan, kami datang pada hari ini membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang di sorga itu melihat apa yang kami lakukan dari hati kami. Kami ingin memberikan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau, sehingga biarlah kiranya persembahan ini menjadi dupaya juga yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini wujud penyembahan kami yang real di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau juga yang akan menolong anak-anak-Mu di dalam mengelola berkat Natal ini. Dan biarlah kiranya Tuhan yang juga akan memberkati kami sepanjang tahun 2021, akan memberkati kami juga sepanjang di tahun 2022. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia itu, kami berdoa. Amin. Memberikan persembahan bukanlah suatu kewajiban bagi orang percaya. Memberikan persembahan adalah suatu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Persembahan adalah ekspresi syukur dalam hati yang penuh ucapan syukur. Mari jemaat, dalam momen malam Natal ini kita bawa persembahan kita sebagai ucapan syukur atas kelahiran Sang Juru Selamat. Sama-sama kita mau katakan, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan ingatlah, ada sukacita Natal itu. Sukacita karena Kristus lahir. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, karunia berlimpah Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan seterusnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Natal ini, kita sungguh bersyukur karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk merayakan Natal. Kita sudah mengikuti rangkaian ibadah dan juga kita telah menerima firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita juga bersyukur di dalam persiapan Natal, baik kekompakan, kebersamaan, semangat bagi kita semua, khususnya mereka yang telah mengambil bagian di dalam dekorasi dan juga di dalam mempersiapkan paduan suara dan juga acara-acara lainnya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua itu. Natal mengingatkan kita akan jaminan Allah yang sudah sempurna bagi kita. Di dalam penyertaannya sekarang ini, sebagaimana Dia telah berjanji, tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Natal juga mengingatkan kita akan jaminan Allah yang sudah tersedia setelah kehidupan ini di dalam kekekalan. Dan Ia tidak membiarkan kita, tetapi Yesus beserta dengan kita di dalam kita menempuh perjalanan ini sebagai utusan Kristus untuk menjadi saksinya. Karena itu Kristus selalu berpesan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Untuk itu marilah kita selalu mengucap syukur sekalipun situasi dunia di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita melaksanakan tanggung jawab kita, baik di rumah maupun di luar rumah. Janji ini kita pegang, sebab Tuhan di pihak kita. Selamat merayakan hari Natal dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita.